Film ini mengisahkan tentang seorang wanita Hongaria yang menjadi tawanan pekerja paksa di kamp Gulag Siberia, di mana mereka dipaksa bekerja di tambang batu bara dalam kondisi yang tidak manusiawi. Disinilah Irene bertemu dengan Rajmond yang memutuskan untuk mengajarinya cara bertahan hidup. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka pada tahun 1944, tepatnya di Hongaria. Sebuah keluarga Jerman sedang merayakan perayaan Natal. Sang kakek yang merupakan seorang pendeta, mulai memimpin doa untuk makan malam. Namun tiba-tiba cucu sang kakek bertanya kenapa ayahnya yang pergi berperang belum juga kembali ke rumah. Irene yang merupakan ibu anak tersebut pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya ada tentara Uni Soviet yang datang ke rumah mereka, di mana mereka meminta satu orang dari tiap rumah untuk melakukan pekerjaan mengupas jagung. Sang ibu pun lantas membungkuskan perbekalan untuk Irene. Irene juga berjanji kepada anaknya bahwa ia akan segera kembali jika pekerjaannya selesai. Seluruh wanita yang dibawa ini hanya mengetahui bahwa mereka akan bekerja mengupas jagung. Setelah berjalan selama 1 jam, wajah Irene berubah menjadi cemas karena ternyata mereka akan diangkut menggunakan sebuah kereta. 2 wanita di antara mereka pun mencoba melarikan diri, namun nahas kedua wanita itu pun ditembak hingga tewas. Setelah para penjaga mengunci gerbong, para wanita ini pun baru menyadari bahwa mereka akan dijadikan tawanan. Di dalam gerbong, seorang wanita bernama Eva mulai mencari wanita-wanita yang berasal dari desanya. Eva sendiri adalah satu-satunya orang yang bisa berbicara bahasa Rusia. Keesokan paginya mereka sudah memasuki wilayah Siberia yang dingin. Malam harinya kereta pun sampai di stasiun Gulag. Tentara Soviet menyuruh para tawanan ini untuk berbaris. Irene kemudian memberitahu tentara Soviet bahwa di dalam gerbong ada wanita yang sedang sakit menggunakan bahasa isyarat. Namun tentara Soviet menganggap hal tersebut sebagai pembangkangan, karena sehat atau sakit semua tawanan akan digiring menuju kamp Gulag. Sesampainya ke dalam kamp, semua tawanan diminta untuk melepas seluruh pakaiannya karena akan dilakukan pemeriksaan. Untuk mencegah adanya penularan virus, seorang dokter menyuntikkan vaksin kepada Irene. Setelah itu, Irene diminta untuk membersihkan diri di sebuah kamar mandi umum. Selesai mandi, semua wanita ini ditempatkan di sebuah barak. Tak lama kemudian seorang tentara memanggil Eva untuk bertemu dengan perwira Uni Soviet. Keesokan harinya para tawanan Hongaria dikumpulkan di depan barak. Eva ternyata menjadi penerjemah bagi perwira Uni Soviet. Perwira Soviet mengatakan bahwa mereka akan bekerja di tambang batu bara. Setiap tawanan yang melanggar aturan akan dimasukkan ke dalam sel isolasi tanpa makanan dan minuman selama 3 hari. Jarak dari kamp ke Hongaria adalah 2000 km, jadi jika ada yang mencoba kabur maka mereka akan mati kedinginan.
felépíthetitek itt. Здесь. Hazamehettek. Setelah itu, para tawanan diberikan sarapan bubur encer. Нет. Бункер. Selesai mereka makan, para tawanan ini digiring menuju tambang batu bara, yang jaraknya selama 1 jam perjalanan. Di dalam tambang, seorang petugas akan menempatkan tawanan baru di dalam lubang galian. Iren meminta ditempatkan di lubang 12 bersama dengan Anna. Setiap tawanan ditarget harus mengumpulkan 1 gerobak batu bara. Jika target tidak terpenuhi maka mereka tidak mendapat jatah makan. Hármas járat. Túl magas vagy, nem férsz be. Iren akhirnya membantu Anna untuk memenuhi target harian, namun sayangnya mereka jadi pulang paling akhir. Nem azt mondta, hogy a napi norma egy csilla. Van ki mínusz 30, de van, hogy mínusz 40. Ha látjátok, hogy a más... Sesampainya di camp, di saat Iren hendak membersihkan diri, ternyata air di dalam baknya sudah membeku. Selain itu, mereka juga telah kehabisan jatah makan, sehingga Iren dan Anna pun tidur dalam keadaan perut kosong dan kelelahan. Keesokan harinya Iren meminta sedikit keringanan kepada pengawas karena mereka belum makan. Namun pengawas tersebut tidak peduli dan tetap meminta mereka untuk memenuhi target. Nem kaptunk vacsorát. Egy embert. Kérem, hogy tetessen nekünk félre a vacsorából. Cserébe. Férfiként. Alhasil Iren dan Anna kembali pulang larut malam, dan juga kehabisan jatah makanannya. Pada hari ketiga pun juga sama saja, namun kali ini Iren sudah kehabisan kesabaran, sehingga ia tidak mau membantu Anna memenuhi target harian. Miattad nem eszek harmadik este. Pada hari keempat, Iren memilih lubang galian yang berbeda dengan Anna, hingga akhirnya Iren mendapatkan jatah makan malam. Seorang pengawas bernama Rajmon tampak memperhatikan Iren dengan seksama. Beberapa saat kemudian, Anna baru saja tiba dengan penuh kelelahan. Iren pun memberikan Anna jatah makanannya yang ia dapatkan dari Rajmon. Rajmon bahkan memberikan sendok kepada Iren. Hal tersebut membuat teman-teman Iren kebingungan dari mana dia mendapatkan sendok tersebut. Honnan szerezted? Viti, nem tudsz olvasni neki, mennyi a napi norma? Pada hari selanjutnya, Anna tampak bekerja dengan sangat lemas disertai demam. Iren pun izin kepada pengawas untuk membawa Anna kembali ke barak. Miért ült le? Lázas. És holnapra az egész brigád lebetegszik. Sesampainya di barak, Eva membantu membawa Iren ke dalam ruang perawatan. Namun sayangnya pasien di dalam ruang perawatan sudah penuh, bahkan orang-orang yang sakit sudah mengantri di ruangan yang bernama transit. Ruang transit adalah ruang antara hidup dan mati, karena jika mereka tidak mendapatkan perawatan, maka pasien itu akan mati di ruangan transit. Akhirnya Iren dan Eva membawa Anna kembali ke dalam barak. Namun sampai esok paginya kondisi Anna belum juga membaik. Sementara tentara Soviet tetap menugaskan Anna untuk bekerja, meskipun dia sedang sakit.
Sesampainya di lokasi tambang, kondisi Ana semakin memburuk. Iren lantas meminta obat kepada pengawas tambang, namun tentu saja pengawas itu meminta imbalan. Akhirnya Iren pun memberikan cincin pernikahannya untuk menebus obat tersebut. Meskipun Iren merasa ragu, namun dia tetap memberikan cincin tersebut. Давай быстрее. Namun sampai malam hari, pengawas tersebut belum juga kembali. Di tengah perjalanan pulang, Iren meminta waktu 10 menit untuk menunggu pengawas tadi. Namun tak lama kemudian mereka dihampiri oleh seekor serigala. Akhirnya Iren memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi kondisi Ana sudah sangat memburuk. Ana sudah tidak mampu untuk berjalan hingga ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Karena mengira Ana masih hidup, Iren pun bersusah payah membawa jasad Ana kembali ke barak. Akan tetapi serigala itu terus mengikutinya, hingga Iren pun terpaksa berlari meninggalkan Ana. Sesampainya ke camp, Iren meminta tentara Soviet untuk kembali menjemput Ana. Namun sayang Iren malah dipukuli hingga pingsan. Keesokan paginya Iren telah berada di dalam sel isolasi bawah tanah. Dia akan dikurung di sana selama 3 hari tanpa diberi makan dan minum. Dalam kondisi yang kelaparan dan kedinginan, Iren mulai berhalusinasi menemukan sebuah pintu menuju rumahnya. Iren pun segera turun untuk menemui anak dan suaminya, namun dalam kenyataannya ternyata Iren sedang pingsan. Sementara di sisi lain, Rajmund pun mulai mempertanyakan di mana keberadaan Iren di pertambangan. Kemudian Rajmund pun pergi mencari Iren, yang ternyata sudah berada di ruang transit menunggu kematian. Setelah itu, Rajmund pun membawa Iren ke ruang perawatan. Dia memberikan 10 batang rokok kepada dokter, agar Iren mendapatkan perawatan. Setelah dirawat beberapa hari, Iren akhirnya mulai siuman. Namun ketika bercermin, ternyata rambutnya sudah rontok. Tak lama kemudian, Rajmund pun datang menjenguk dengan memberikannya sebuah apel. Singkat cerita, di saat musim dingin berakhir, Rajmund membawakan belerang untuk mengobati infeksi yang diderita Iren. Rajmund mendapatkan semua fasilitas itu dengan menukarkan rokok. Rajmund juga mengatakan bahwa dia melakukan semua ini, yaitu karena dia menyukai Iren. Akan tetapi Iren sudah berjanji bahwa dia akan setia kepada suaminya, lalu setelah itu Rajmund pun berhenti menemui Iren. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa Hitler sudah mati, yang artinya Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Oleh sebab itu, semua tawanan akan dibebaskan dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Iren yang masih lemah mencoba keluar dan bertanya kepada tentara Soviet, namun sayangnya dia malah dikunci di dalam barak. Namun sudah tidak ada siapa-siapa di dalam barak tersebut, Iren mengira bahwa tawanan yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu. Akhirnya Iren pun mulai berkemas dan bersiap untuk menyusul mereka, namun ternyata para tawanan baru kembali dari pertambangan. Kemudian salah satu tawanan menjelaskan bahwa Stalin meminta mereka untuk tetap bekerja, sampai waktu yang belum ditentukan. Harapan Iren untuk berkumpul dengan keluarganya pun sirna seketika, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk pulang ke rumah. Akhirnya sesampainya ke area tambang, Iren langsung menemui Rajmund dan memutuskan untuk menerima cintanya. Semenjak saat itu,
Rajmund pun mengajari Iren bagaimana caranya bertahan hidup di dalam kamp Gulag. Pada malam harinya, Rajmund menyuap penjaga agar bisa masuk ke dalam barak wanita. Dengan menggunakan tembakau dan kertas dari Alkitab, Rajmund membuat rokok satu persatu. Karena rokok adalah barang istimewa yang bisa membeli apapun di dalam kamp tersebut. Satu batang rokok setara dengan satu gerobak batu bara, di mana Iren bisa menukar satu rokok untuk sehari kerja jika sedang dalam keadaan tidak sehat. Kedekatan Iren dan Rajmund pun mulai menjadi perhatian Eva. Kemudian saat sedang antri makan, Rajmund mengajak Iren menerobos antrian dengan menukarkan satu batang rokok yang setara dengan satu mangkuk makanan. Kemudian di dalam barak, ada salah satu wanita yang sakit kulit. Akan tetapi Rajmund sudah melarang Iren untuk memberikan belerang kepada siapapun. Hingga tak lama kemudian tawanan itu pun meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Eva menemui Iren di dalam barak. Yang ternyata Eva juga terjangkit infeksi kulit, sehingga hal tersebut membuat dirinya dijauhi oleh perwira Soviet. Akan tetapi Iren tetap memegang teguh ucapan Rajmund untuk tidak memberikan belerang yang dia miliki. Suatu ketika di dalam tambang, Rajmund tertimpa reruntuhan hingga pingsan. Iren langsung membawanya ke ruang perawatan dengan memberikan 20 batang rokok kepada sang dokter agar bisa merawat Rajmund. Saat itulah Iren baru menyadari bahwa Rajmund ternyata sangat berharga bagi dirinya. Beruntung luka yang dialami Rajmund tidak terlalu parah. Semenjak saat itu Iren kerap menyewa kamar Eva selama 1 jam, dengan imbalan belerang agar dia dan Rajmund bisa memadu kasih. Singkat cerita, 4 tahun kemudian anak Iren sudah berusia 3 tahun, namun dia menganggap Iren sebagai kakaknya. Ya, Mama. Ya, dia. Sementara di tambang batubara kini Iren sudah menjadi pengawas. Beberapa hari kemudian, seorang prajurit Soviet memberikan pengumuman yang ternyata masa kerja tawanan Soviet sudah berakhir. Iren, Eva, dan tawanan lainnya pun menangis bahagia mendengar kabar tersebut. Beberapa hari kemudian Rajmund dan Iren menaiki kereta untuk pulang. Sementara Eva pulang ke Moskow bersama anak dan suami barunya. Semenjak saat itu, kamp Gulag Siberia pun sepi tanpa penghuni. Sementara di sisi lain kereta yang membawa tawanan pun berhenti di stasiun untuk beristirahat. Para tawanan diminta turun untuk beristirahat di dalam gudang. Reggel mindenkinek nyilatkoznia kell, milyen nemzetiségűnek. Kemudian di dalam gudang, Rajmund pun meminta Iren untuk pulang ke Jerman bersamanya. Rajmund berniat untuk melupakan masa lalunya dan memulai lembaran baru bersama dengan Iren, di mana Iren juga harus melupakan keluarganya. Agar bisa pulang ke Jerman, Rajmund dan Iren harus mengaku sebagai warga negara Jerman. Keesokan harinya, saat proses pemeriksaan Rajmund mengaku sebagai orang Jerman. Oleh sebab itu dia akan dipulangkan ke Jerman. Namun di saat Iren sedang diperiksa, proses pendataan itu berlangsung cukup lama. Sedangkan truk yang membawa orang Jerman akan segera berangkat. És az igazolás, hogy magyar földre léphet. Beruntung Iren yang baru saja keluar, bisa menaiki truk tersebut. Akan tetapi ketika truk berhenti, Iren hanya memberikan secarik surat untuk Rajmund. Dalam surat tersebut Iren berterima kasih kepada Rajmund, akan tetapi dia tidak bisa melupakan keluarganya begitu saja. Oleh sebab itu Iren memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Rajmund dan kembali pulang ke Hongaria. Setelah 5 tahun menjadi tawanan pekerja paksa, akhirnya Iren bisa pulang ke rumahnya. Di dalam rumah,
Irene melihat foto suaminya yang sudah meninggal dalam peperangan. Tak lama kemudian anaknya yang sudah remaja pun menghampirinya. Dan film pun selesai. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.